tidak terlalu sakit begini. Leboknya rak apa-apa, rak wedi, blas. Yo, semangat! Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nanang MRK di channel Wifipedia. Dan di video kali ini saya sendirian. Saya akan mereview sebuah access point outdoor yang paling legend. Ini adalah salah satu access point outdoor yang banyak digunakan untuk orang-orang yang terutama di desa-desa, karena ini adalah access point yang harganya sangat terjangkau. Apalagi kalau bukan dari HIS Airpo. Ini adalah access point outdoor dari HIS Airpo, tipenya adalah CP320 ya. Dia wireless outdoor CPE. Jadi CPE itu dia itu fungsinya sebenarnya untuk multi point. Jadi kalau kita lihat dari kardusnya di sebelah samping sini, dia ada keterangannya 300 Mbps, 2,4 GHz, 802.11 BGN ya. Jadi dia standarisasinya masih Wi-Fi 2,4. Terus dia memiliki waterproof design yang nanti akan kita coba lihat seperti apa. Dan yang paling menakjubkan dan tidak masuk akal, harganya berapa ini? 350-an. 350 ribuan. Dia 14 dBi antena, dual polarity 14 dBi antena. Ini ada keterangannya seperti itu. Dan itu gain yang sangat besar untuk sebuah access point outdoor dengan harga 350 ribu. Iya. 350 ribu, tidak masuk akal. Apalagi kalau bukan HIS Airpo ya teman-teman. Dan ini seperti jenengan lihat, ini fungsinya untuk PTP atau point to point, dan juga PTMP atau point to multi point. Dan ini spesifikasinya di sini keterangannya, dia itu repeater function, allow more terminal to access internet, terus kemudian RF power up to 500 microwave. Ih, gede banget ya Allah. Microwatt apa microwave? Microwave. Microwave, sorry, microwave malah. Gue memanaskan ya. Terus kemudian dia support 64 atau 128 web encryption, dan juga support passive PoE, lightning protection design. Lightning protection design artinya dia didesain untuk tidak terkena petir begitu. Tapi yo namanya Gusti Allah yo ngudunke petir sakarep-karep ya lur. Percuma. Waterproof housing IP65. Kita unboxing langsung saja ya. Seperti ini. Jadi ini mirip banget seperti CP100 kalau kita unboxing. Jadi paket pembeliannya simple. Cuman ada access point-nya. Ini dari HIS Airpo CP320, ada PoE-nya dan juga ada LAN, dan juga ada dua kabel TIS, dan ini ada apa ini? Garansi? Tidak ada garansinya ya. Ini dia quick guide. Terus ada kabel TIS yang jumlahnya 2 untuk menempelkan ke tiang atau ke monopol atau ke apapun lah ya, untuk membuat dia berdiri. Karena dia itu tipenya adalah directional antena. Jadi antena atau sebuah router outdoor yang dia hanya menangkap sinyal yang fokus ke depan. Jadi antenanya directional. By the way, ini saya butuh endorsan. Tapi karena saya punya uang, jadi saya repeat. Jadi ini tidak butuh endorsan, kawanku. Dan kita buka, ini dia HIS Airpo CP320. Widih, mantap. Harga 350 ribuan dapat akses point outdoor. Nggak masuk akal HIS Airpo. Ini secara build quality materialnya ya seperti lazimnya HIS Airpo lah ya. Anda berharap apa ya? Saya Airpo ya seperti itulah ya. Terus di belakangnya ini ada mounting untuk kita menempelkan entah ke dinding bisa, terus kemudian kita klaim dengan kabel TIS yang sudah disertakan juga bisa. Dan ini didesainnya diklaim sebagai lightning protection design atau desain yang terproteksi dari lightning. Lightning itu petir ya kawan ya. Tapi di dalam sini kalau kita buka ya, ini ada dua port Ethernet yang fungsinya satu untuk LAN PoE, yang satu untuk LAN saja, untuk extend LAN 2. Kemudian ada adapter power 24 volt, tapi dia bisa menyala dengan 12 volt ya. Kemudian tidak ada anti petirnya. Jadi meskipun dia lighting protection design, tapi di sini saya tidak menemui grounding untuk dia menggroundingkan ketika terkena petir. Jadi kalau terkena petir ya wes, wassalamualaikum. Kemudian di sini ada tombol resetnya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Dan langsung saja kita akan coba nyalakan si HIS Airpo CP320, dan kita akan lihat seperti apa web UI interface-nya dan seperti apa kemampuannya, dan juga keunggulan dan kelebihannya apa. Karena ini adalah access point harga 350 ribuan dan outdoor. Apakah dia bisa untuk nembak wifi jarak jauh? Nanti kita akan coba lihat modenya seperti apa. Gas! Untuk menyalakan HIS Airpo CP320 ini gampang sekali lur. Kita tinggal pakai PoE bawaan dari HIS Airpo tadi yang ada di dalam paket pembelian. Ini PoE-nya 24 volt untuk outputnya 0,5 watt ya. Seperti ini bentuk PoE-nya, PoE khas HIS
HSR Pro. Jadi dia bentuknya adaptor. Kemudian kita tinggal tancapkan LAN, kabelan Cat 5e atau Cat 6, Cat 7 juga bisa. Yang penting Cat 5e lah standar paling kecilnya. Ini bisa pakai yang ada di dalam paket pembelian atau ini kebetulan kita punya kabelan. Tentu saja lah. Kita tancapkan di bagian PoE atau Power over Ethernet-nya. Sudah. Setelah itu kita tinggal buka di bagian bawah sini untuk HSR Pro-nya. Kemudian kita tancapkan ke sisi yang kanan. Jadi ada dua Ethernet yang kanan. Pilih yang kanan ya. Yang ini yang kanan. Itu akan ada tulisannya LAN PoE. Nah, di situ kita tancapkan. Karena ini adalah access point basicnya. Nah, kita tancapkan. Terus kita tutup seperti ini untuk melindungi dari hujan. Dia hanya melindungi dari air di bagian atas saja ya. Jadi dia kalau terkena hujan tidak apa-apa. Tapi kalau kita celupkan ke dalam bak mandi atau kloset kemudian kita guyur, jangan. Itu nanti dia bisa mati. Nah, kemudian ini kita tancapkan saja ke stop kontak ya. Kita tancapkan ke stop kontak. Untuk pengaplikasiannya kalau kita outdoor nanti kita bisa pakai LAN yang lebih panjang karena ini untuk contoh saja di dalam ruangan. Jadi kita pendek. Nah, di sini ada LED indikator yang akan menyala. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 LED indikator. 1 LED indikator power, 2 LAN, 1 WLAN, dan juga 4-nya ini adalah strength sinyal. Jadi ada 4 indikator strength sinyal. Kita akan coba setting si HSR Pro ini, melihat konfigurasinya seperti apa di dalamnya. Saya akan pakai laptop dulu, kawanku. Oke, di sini saya akan coba konfigurasi. Ya, di sini kita tinggal buka wireless di laptop kita. Ini saya adanya MacBook ya, kebetulan tidak ada yang bawa laptop Windows, dan sekali ada laptop Windows itu kentang. Jadi saya malas. Nah, di sini ada wirelessnya terdeteksi CP320. Ini adalah wireless dari si HSR Pro ini. Ini coba lihat strength sinyalnya sudah muncul ya di sini. Kita tinggal connect-kan. Nah, karena dia access point, jadi IP address-nya harus kita setting secara manual. Jadi bukan DHCP server. Dia tidak membagi bagian IP address. Jadi kita harus setting secara manual. Untuk IP address bawaannya ada di bagian belakang sini dan juga username dan passwordnya. Jadi IP address-nya defaultnya adalah 192.168.1.254. Terus kemudian username-nya admin, passwordnya juga admin. Kita akan bikin static dulu. Detail, kemudian TCP/IP kalau di MacBook ya. Kemudian kita secara manual. Terus kita isikan IP address yang satu segmen dengan IP address si HSR Pro CP320 ini, yaitu 192.168.1.2 misalkan ya, karena satu segmen dengan 254. Kemudian di sini kita isi 192.168.1.254. Kemudian oke. Kalau di MacBook ada autentifikasinya. Dan ini sudah terhubung ke CP320. Nah, kemudian kita buka browser lah ya istilahnya. Kemudian kita tinggal buka IP address si HSR Pro CP320-nya, yaitu 192.168.1.254. Dia baru bisa terbuka seperti ini. Dan ini tampilannya mirip sekali, identik dengan Ubiquiti. Kalau jenengan semuanya pengguna Lightbeam, pengguna Ubiquiti, pasti Anda akan familiar dengan tampilan Ubiquiti versi Lite. Username-nya kita tinggal masukkan admin, kemudian passwordnya admin. Nah, inilah seperti ini ya HSR Pro. Jadi dia itu kelemahannya kalau kita menggunakan desktop device, dia itu membuka web UI-nya atau web konfigurasinya itu sangat lama seperti ini. Dan itu yang paling saya tidak sukai dari HSR Pro. Kenapa sih kue? Jadi dia base-nya sepertinya OpenWrt ya, karena ini CGI, bin, login, dan IP-nya 1 gitu loh. Biasanya ini device-nya itu OpenWrt base-nya untuk UI-nya. Tapi ini nggak tahu, lama sekali dulu kita. Ini suwi, dan ini mungkin saya sudah menunggu kurang lebih 3 menit, Mas Ali. Berapa itu kameramen saya? 5 menit coy. Ya Allah Gusti, dan belum terbuka. Ini apa sih HSR Pro ini? Nah, baru terbuka. Ya Allah, ya Allah. Ini tak tinggal kuliah wis semester 8 aku. Nah, di sini ada sistem info. Kemudian ada wireless, kemudian ada network setting, dan juga ada maintenance. Untuk sistem info ini di sini ada info yang bisa kita lihat seperti IP address, subnet mask, kemudian wireless statusnya, dan juga ada traffic statistiknya kalau misalkan kita masukkan koneksi internet ya ke dalam sini. Kemudian di tab wireless ini ada dua, ada basic setting. Ini saya sudah ngeklik dan pindah ke basic setting ya, tapi di sini masih menunggu lama. Ya Allah. Wes, tak tinggal kuliah saya ya coy. 7 menit. Dan ini masih belum berpindah ke
basic setting loh. Ini belum pindah ke basic setting, jadi lama sekali. Nah ini baru, astagfirullahaladzim, suwine gitu. Nah di sini basic setting dia memiliki 3 mode. Yang pertama adalah mode AP, mode access point. Yang kedua ada mode station, mode client. Kemudian ada mode repeater. Dia mengextend sinyal, tetapi tidak seperti Wi-Fi Mesh. Jadi dia ada 3 mode. Kalau misalkan jenengan bingung dengan mode-mode ini, jenengan bisa tonton mode-mode di dalam router, videonya di channel Nanang Amerika yang ini ya. Kemudian di sini ada broadcast SSID, terus ada authentication, ini adalah passwordnya ya teman-teman. Kemudian dia punya fitur yang namanya WDS Bridge. Ini fitur yang paling penting di access point outdoor, karena fitur ini nanti kita akan bahas di video berikutnya, compare ya. Kita akan coba praktekkan pakai WDS Bridge. Kemudian dia one access-nya ada bridge, WDS, kemudian static IP, DHCP, PPOE. Jadi kita nanti akan bahas untuk WDS Bridge. Kemudian di sini wireless advance-nya kita bisa mengatur manual country region. Jadi kalau misalkan jangan mau pakai frekuensi dari negara Cina itu bisa di sini ya kawan. Ini saya pakai Indonesia saja supaya saya tidak ditangkap juga ditangkap Kominfo itu. Ini dia hanya bandnya 20 MHz saja, tidak ada 40 MHz. Kemudian frekuensinya di sini ada, kemudian TRX gainnya juga kita bisa setting 1x1 atau 2x2. Jadi dua antenanya kita bisa nyalakan atau kita pakai satu antenanya. Kalau misalkan dia mau lebih jauh, kita pakai 1x1. Kalau mau CPE atau ditembak banyak access point, jadi satu HSR Pro itu ditembak banyak HSR Pro misalkan, itu kita bisa pakai 2x2 untuk lebih optimalnya. Kemudian distance-nya atau jaraknya juga kita bisa setting. Tentu saja angka ini juga tidak menunjukkan angka yang sesungguhnya di HSR Pro. Tentu saja ini hanya ya kacek, tapi nggak se-powerful inilah, nggak se-20 km inilah. Apalagi di kota ya, intervensinya tentu akan sangat banyak. Jadi distance ini sangat berpengaruh sekali dan sangat penting sekali kalau misalkan kita pakai access point outdoor, karena kadang-kadang kita harus mengatur sebarannya kalau misalkan jenengan sudah jago menggunakan access point outdoor. Kemudian RF output powernya juga kita bisa setting, mau 100%, 50%, 25% atau 6% ya lur ya. Kalau misalkan jarak dekat Anda tidak perlu mengoptimalkan kinerja dari si HSR Pro sehingga dia jauh lebih awet untuk penggunaannya. Untuk LAN setting di sini ada static dan juga ada DHCP. Kemudian untuk maintenance, kita ini maintenance-nya apa? Oh, ada time zone, system, upgrade, backup, restore, password dan juga service. Service-nya apa nih? Kita coba lihat ya. Service-nya ada watchdog-nya juga. Jadi kita bisa ngeping dengan memanfaatkan watchdog ke IP tertentu ya lur ya, supaya dia mencegah tidak konektivitasnya begitu loh. Ya paling sudah itu saja fitur-fitur yang penting. Sekarang saya mau mencoba untuk melakukan speed test di server lokal, karena saya ingin menguji seberapa powerful sih HSR Pro CP320 ini untuk membawa bandwidth, dan juga nanti kita akan coba uji jaraknya. Kira-kira dia mampu menempuh jarak berapa di perkotaan, di perumahan padat penduduk seperti ini. Langsung saja kita gas akan. Oke, di sini saya sudah menyalakan dan menaruhnya ke stand. Kita akan coba nanti untuk pancaran sinyalnya dan juga speed testnya. Di sini saya sudah menyambungkan HSR Pro CP320 ke speed test lokal di servernya Wi-Fi-pedia. Jadi kita coba lihat dulu, kita akan speed test secara lokal. Di sini jarak dekat ya. Teman-teman bisa lihat kita tersambung ke wirelessnya CP320 ya. Dan di sini sudah ada speed test lokalnya pakai Libre speed test. Kita coba start. Di jarak dekat kita dapat bandwidth internet berapa? Wih, canggih. Dia mampu mentransmitkan sampai 93 MB. Untuk downloadnya dan untuk uploadnya bisa sekitar 38 Mbps. Jadi cukup tinggi untuk sebuah access point outdoor ya men ya. Dan untuk pingnya 4.30, jitternya 0.50. Ini untuk bandwidth yang maksimal yang bisa ditransmisikan oleh si HSR Pro CP320 ini. Sekarang saya akan coba jalan ke sana, mungkin 100 meter ya. Kita akan coba jalan 100 meter dan mencoba apakah transmisi sinyal dari HSR Pro CP320 ini masih bisa dijangkau oleh HP saya. Jadi mungkin sistemnya secara point to point mungkin tidak seperti ini, tetapi ini kita untuk mencoba si HSR Pro CP320 ini pancarannya itu maksimalnya berapa. Jadi kita akan coba ke depan, dan ini pemukiman padat ya, dan banyak sekali wifi di sini karena semuanya ini ada CCTV-nya dan terinstalasi wifi, jadi interferensinya sangat banyak. Kita akan jalan mungkin sekitar 100 meter dari titik HSR Pro CP320.
Apa kita beli pentol ayam dulu? Oke, jadi kita itu berjalan tadi titik studionya Wifipedia itu di sini, teman-teman. Jadi makernya di sini, teman-teman, dan kita coba tarik garis ya dari studio ke titik saya berdiri. Ini di sekitar titik 117 meter. Jadi kan bisa lihat, kelihatan enggak itu? 117 meter ya di titik ini, dan kita akan coba sinyalnya apakah masih dan masih bisa kita speed test dapat berapa. Coba pakai HP-nya Mas Agus saja biar cepat. Ini sudah di mode airplane dan kita tersambung ke CP320. Oke, sama ya teman-teman. Kita tinggal speed test dengan Libre Speed Test. Dan ini di Libre Speed Test kita tidak bisa melakukan speed test, tapi dia masih tersambung. Nah, ini dia tersambung terputus. Padahal ini kita sinyalnya full, teman-teman. Ini di jarak 100 meter. Mungkin kita harus melakukan cross check lebih untuk sinyal dan frekuensi karena di sini banyak interferensi. Jadi ini sudah tidak connect lagi ke Libre Speed Test. Ini di jarak 100 meter. Akses pointnya ada di sana, coba bisa diperlihatkan Mas Ali. Di studio kita yang ada mobil putihnya itu. Dan sudah menghadap ke sini, tapi kita tidak bisa melakukan speed test. Itu di jarak 100 meter ya. Ini di bawah, di interferensi yang sangat banyak. Jadi mungkin kita nanti akan coba naikkan atau apalah ya di video yang berikutnya. Tapi yang jelas ini menempuh jarak 100 meter di pemukiman padat dan juga banyak interferensi. Dia tidak kuat menjangkau. Bahkan Libre speed test lokal saja tidak bisa. Apalagi kita berikan bandwidth internet pasti tidak akan tersambung. Jadi itu saja sih paling. Dan itu saja kesimpulan dari HSR Pro CP320. Ini adalah salah satu access point outdoor dan fiturnya juga sangat banyak dan bermanfaat. Sepertinya itu memang fitur-fitur yang kita butuhkan kalau kita mau menembak wifi outdoor jarak jauh seperti WDS, kemudian TX Power, kita bisa mengatur distance-nya dan lain-lain. Dan dengan access point harga 350.000, HSR Pro ini cukup worth it menurut saya. Tetapi nanti kita akan coba comparekan dengan produk-produk yang lain dengan access point yang lain dengan harga yang sama. Kita akan uji si HSR Pro ini apakah dia jauh lebih baik dan mampu mengalahkan kompetitornya. Terus saksikan Wifipedia, jangan lupa like, subscribe, dan saya Nang Amerika. Ini Wifipedia.